Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan kita semua. Tidak ada maksud untuk menggurui. Kami hanya menyampaikan apa yang kami pelajari atau apa yang kami baca. Tentu kita mengenal dengan ilmu fikih, yang mana aliran ilmu fikih ini ada banyak. Tentu saya pribadi menganut ajaran fikih Imam Syafi'i. Tentu bagi penganut Imam Syafi'i, kita atau saya atau kami mengenal ada yang namanya Qaul Qadim, yaitu pendapat Imam Syafi'i ketika beliau masih di Baghdad. Sedangkan ketika beliau berada di Mesir itu dinamakan Qaul Jadid atau pendapat yang baru. Ada yang mengatakan bahwa Qaul Qadim atau pendapat Imam Syafi'i yang ada di Baghdad itu sekarang tidak bisa dipakai lagi. Lalu ada yang mengatakan bahwasanya masih bisa dipakai selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Lalu apa saja ajaran atau pendapat Imam Syafi'i yang ada di Baghdad? Di antaranya adalah jika air yang mengalir bertemu dengan najis, maka menurut pendapat lama atau pendapat Imam Syafi'i ketika berada di Baghdad, air tersebut tidak menjadi najis kecuali air tersebut mengalami perubahan. Nah, jadi misalnya ada parit, ada selokan, ada sungai kecil, atau ada apa gitu, yang jelas airnya mengalir. Yang mana airnya ini jika bertemu dengan najis, maka air tersebut menjadi suci, masih bisa dipakai untuk berwudu dan mandi wajib, kecuali air tersebut mengalami perubahan, baik dari segi bau, warna, ataupun rasa. Lalu pendapat Imam Syafi'i ketika berada di Baghdad yang selanjutnya adalah untuk sholat qodoan itu dianjurkan melakukan ajan. Nah, artinya untuk sholat qodoan silahkan ajan. Pendapat selanjutnya adalah waktu sholat maghrib. Menurut pendapat Imam Syafi'i ketika berada di Baghdad adalah sampai muncul cahaya merah di langit. Nah, jadi ketika langit sudah berada pada warna merah, atau kami menyebutnya senja merah, maka waktu maghrib sudah sampai. Itu pendapat Imam Syafi'i ketika berada di Baghdad. Pendapat beliau selanjutnya adalah jika ada orang yang meninggal lalu kukunya dipotong, baik itu kuku kaki atau kuku tangan, maka hukumnya makruh. Pendapat beliau selanjutnya adalah ketika beliau berada di Baghdad, beliau memfatwakan diantaranya adalah jika ada orang yang meninggal lalu dia meninggal dalam keadaan meninggalkan hutang puasa, maka beliau berpendapat bahwa walinya yang membayarkan puasa tersebut, wali si mayit yang membayarkan hutang puasa si mayit. Nah, itu silahkan buka kitab Minhajut Thalibin. Buka di sana, ada karangan Imam Nawawi. Lalu ini ada juga di dalam kitab
Al-Majmu' Sarah Al-Muhaddab jilid 1 halaman 20 karangan Imam Nawawi. Dan ini juga disebutkan di dalam kitab Imam Suyuti Al-Asbah wan Nadhair halaman 813. Nah, lalu kaul qadim lainnya yaitu adalah menghindari najis dalam air yang banyak, maka tidak disyaratkan. Nah, jadi misalnya kita di sungai, ternyata di sungai, lalu kita di sungai itu mau bersuci, mau berwudu atau mandi wajib, ternyata kotoran lewat. Nah, maka menurut pendapat lama atau pendapat beliau di Baghdad, tidak perlu menghindarkan najis dalam air yang banyak. Lalu pendapat beliau di Baghdad selanjutnya adalah membaca surah Al-Quran dalam 2 rakaat terakhir tidak dianjurkan. Nah, tidak dianjurkan. Selanjutnya adalah pendapat beliau di Baghdad yaitu istinja dengan batu atas kotoran yang telah melebar dari tempat keluarnya, hukumnya boleh saja. Nah, dengan batu. Lalu pendapat beliau selanjutnya ketika berada di Baghdad adalah kita sudah berwudu lalu tersentuh mahram, maka wudu kita tidak batal. Lalu pendapat beliau lagi di Baghdad adalah menyegerakan sholat isya itu lebih utama daripada melambatkan sholat isya. Selanjutnya pendapat beliau di Baghdad adalah orang yang sholat sendirian ketika berniat untuk bermakmum di tengah-tengah sholat, hukumnya boleh. Jadi misalnya kita sholat duhur 2 rakaat pertama sendirian, lalu di rakaat ketiga datang orang, maka kita boleh bermakmum kepada orang itu menurut kaul qadim, yaitu pendapat Imam Syafi'i di Baghdad. Lalu pendapat beliau selanjutnya adalah memakan kulit bangkai yang telah disamak, hukumnya haram. Pendapat beliau selanjutnya adalah orang yang berihram menyetubuhi budaknya, maka dia akan mendapatkan hukuman had. Lalu selanjutnya pendapat Imam Syafi'i di Baghdad adalah syarat tahallul dari berihram dengan sakit atau semisalnya, hukumnya boleh. Nah, ini bab haji. Lalu pendapat selanjutnya adalah berlakunya nisab dalam zakat tidak diberlakukan. Nah, artinya menurut pendapat Imam Syafi'i ketika di Baghdad, nisab pada zakat itu tidak diperlukan. Jadi zakat itu tidak ada nisab. Nah, menurut pendapat di Baghdad. Lalu pendapat beliau di Baghdad selanjutnya adalah makmum membaca amin dengan suara keras dalam sholat subuh atau maghrib atau isya, hukumnya sunnah. Pendapat beliau selanjutnya adalah membuat garis di hadapan orang yang sholat manakala tidak ada tongkat atau sejenisnya, hukumnya sunnah. Pendapat beliau selanjutnya waktu di Baghdad adalah salah satu dari 2 mitra menolak untuk mendirikan dinding, maka dia harus dipaksa untuk mendirikan dinding. Pendapat beliau selanjutnya adalah mahar di tangan suami. Suami bertanggung jawab seperti pertanggungan penguasaan barang. Nah, itu masih banyak pendapat yang lainnya.
Nah, silakan buka kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, dan silakan buka kitab Al-Asbah wan Nazair. Di sana dijelaskan. Lalu tentu kita tahu bahwasanya apa hukum melaksanakan qaul qadim atau pendapat lama Imam Syafi'i. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh karena sudah ada qaul jadid, yaitu pendapat Imam Syafi'i ketika di Mesir. Pendapat kedua boleh selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Pendapat ketiga boleh selama qaul qadim tidak dihapus oleh qaul jadid, atau selama Imam Syafi'i tidak menghapus hukum qaul qadim dengan qaul jadid. Nah, sampai sini semoga kita menambah kecintaan kita kepada Imam Syafi'i, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka agar sayang kita bertambah kepada Imam Syafi'i, maka kita harus mengetahui ini. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga harapannya kita bisa berkumpul dengan Imam Syafi'i di surga. Salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika kami ada salah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Kasih sayang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Silakan share, komen, like, subscribe. Salam damai. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Terima kasih sudah mampir di Mitos atau Fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu. Salam damai.